Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Riko Chandra Panjaitan, saya peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 25 kelompok 3 dari Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo, golongan 2C, Jabatan Verifikator Anggaran. Di sini saya akan mencoba menyajikan video salah satu kursus SN bedah modul nilai harmonis dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Kita mulai. Pertama, pengertian harmonis. Tentunya kita harus tahu dulu apa pengertiannya dulu. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kegiatan yang luhur. Nah, bisa kita lihat di KBBI, arti harmonis adalah seia, sekata, ataupun selaras. Oke. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Yang kedua, memberikan keleluasan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh organisasi. Nah, dengan 3 hal ini dapat kita lakukan, tentunya dapat terbangun budaya tempat kerja yang nyaman dan berenergi positif. Selanjutnya, nah, ada 3 ciri-ciri ASN yang menunjukkan ciri harmonis. Sebenarnya ini bukan hanya untuk ASN saja, tapi untuk berlaku juga bagi stakeholders eksternal. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, empati. Yang ketiga, keterbukaan terhadap perbedaan. Oke, selanjutnya ada 3 perilaku juga yang menjadi pedoman ASN di nilai harmonis ini menurut Kemenpan RB, yaitu yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Oke. Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, yaitu yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Ini jelas ya teman-teman, jadi tidak boleh ikut politik praktis. Pilkada apabila mau nyalek harus mengundurkan diri. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan mendiskriminasi keberadaan kelompok-kelompok tersebut. Nah, di sini kita harus melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan ras, golongan, agama. Oke, yang selanjutnya, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. Nah, kita harus bersikap toleran karena Indonesia terdiri dari berbagai macam adat istiadat, perbedaan. Nah, kita harus menyikapi dengan toleran. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Jelas ya teman-teman. Selanjutnya, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Nah, ini kita sebagai public figure, sebagai contoh di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita mencemari institusi PNS ini karena kita adalah teladan di tengah masyarakatnya. Selanjutnya, budaya harmonis. Nah, adapun upaya yang kita bisa ciptakan untuk membuat budaya harmonis, yaitu kita bisa menciptakan suasana kondusif yang harmonis, bukan usaha yang dilakukan sekali saja dan jadi untuk selamanya. Jadi kita harus menciptakan menjaga suasana ini dilakukan secara terus menerus. Jadi jangan hanya sekali dan untuk selamanya hanya sampai di situ saja begitu. Yang kedua, mulai dari mengenalkan kepada seluruh personel ASN dan jenjang terbawah sampai yang paling tinggi, memelihara suasana harmonis, menjaga di antara personil dan stakeholder. Jadi bukan hanya pimpinan saja, bukan hanya anggota, staff, jadi dari bawah sampai yang paling tinggi. Selanjutnya, kita tidak boleh lupa juga untuk selalu menyesuaikan dan meningkatkan usaha tersebut sehingga menjadi habit atau kebiasaan.
dan menjadi budaya hidup harmonis di kalangan ASN dan seluruh pemangku kepentingannya. Selanjutnya, upaya menciptakan budaya harmonis juga dilakukan di lingkungan bekerja tersebut dapat menjadi salah satu kegiatan dalam rangka aktualisasi penerapannya. Jadi perlu diadakan terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan dan habit, teman-teman. Baik, jadi itulah video pemaparan dari saya tentang core values ASN harmonis. Tentunya dengan adanya tempat kerja yang kondusif, lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman, tentunya kita bisa dapat bekerja secara lebih maksimal dan tanpa ada beban. Jadi mari kita tingkatkan value ini dalam lingkungan kerja kita masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.